Oke, mari belajar R lagi. Pada bagian kedua ini, ya, pada bagian kedua ini eh, akan saya berikan materi yang berhubungan dengan kalkulasi, ya, berhubungan dengan kalkulasi. Oke, eh, saya berikan save as dulu. Mari belajar R bagian kedua, kalkulasi ya. Oke, pada prinsipnya R konsol ini bisa berlaku seperti kalkulator. Jadi kita bisa melakukan operasi-operasi aritmatik di sini seperti penambahan gitu ya. 7 tambah 3 sorry. Di sini 7 tambah 3 ya. Kemudian 2 dikurang 10 atau dikurang 5 menurut itu ya. Nah, kemudian jadi notasi plus minus kalau perkalian itu kita menggunakan tanda bintang begini ya. 8 kali 9. Kalau pembagian kita menggunakan notasi slash ya. 10 dibagi 5 gitu ya. Nah, kalau pangkat kita gunakan tanda caping seperti ini, tanda topi. Kemudian pangkatnya berapa? Pangkat 2 atau pangkatnya pecahan. Kalau pangkatnya pecahan 8 pangkat. Nah, pecahannya di kurung. Nah, karena kita menggunakan prinsip hierarki dari operasi aritmatik ya. Oke, kita bisa menuliskannya di sini satu persatu ya, langsung. Atau kalau ini saya sudah buatkan skripnya, eh, kita bisa menjalankannya satu persatu di sini dengan mempelajari di sini ada komentar-komentarnya ya. Jadi saya berikan ilustrasi di sini. Ini dapat berfungsi langsung seperti layaknya kalkulator ya. Baik melalui jendela R konsol langsung atau buat skripnya dulu. Jadi kalau ada kesalahan kita bisa mengeditnya di sini ya. Seperti ini. Kemudian kita jalankan dengan memberikan Ctrl R. Ctrl R begini ya. Nah, sekali lagi setiap statement, setiap pernyataan yang diawali dengan tanda pagar itu tidak diproses oleh R ya. Jadi 7 tambah 3, 10, 2 dikurang 5, ini pengurangan ya. Ini perkalian, ini pembagian, ini pangkat, ini yang lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks lagi. Oke, desimal digunakan titik bukan koma ya. Desimal digunakan titik di sini. Jadi 45,2 ditambah 43,5 pangkat. Nah, pangkatnya ini 5,6 dikurang 2,3. Kemudian keseluruhan itu hasilnya dikurang dulu, dikurang berapa? Dikurang dari hasil bagi ini misalnya. Nah, jadi yang sekompleks itu kita langsung Ctrl R begini ya. Nah, itu hasilnya. Nah, ABS itu digunakan untuk merubah bilangan yang negatif menjadi positif atau fungsi harga mutlak. Jadi ABS argumennya apa di situ ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari hasil sebuah pembagian, jadi misalnya A dibagi B, itu hasil bilangan positifnya berapa, kita menggunakan tanda garis miring ke kanan ini diawali dan diakhiri dengan persen. Jadi 119 dibagi 13 itu bilangan hasil bilangan bulatnya berapa, itu atau fungsi integer ya, fungsi integernya ada 9. Karena 9 kali 13 117. Jadi 117. Jadi 119 dibagi 13, membaginya itu ya, dari fungsi integernya ada 9. Oke, ada 9 13. 9 13 itu eh, artinya 13-nya ada 9 kali, yang kalau kita hitung totalnya 117. Nah, sedangkan kalau tidak ada tanda garisnya seperti ini, itu fungsi modulo, itu sisanya. Sisanya dari kalau 119 dibagi 13 itu dapat 9, sisanya berapa? Sisanya 2. Oke, itu fungsi modulo. Kemudian kita punya fungsi juga floor function. Floor function itu jadi kalau kita buat bilangan dari atas ke bawah gitu ya, dari negatif ke positif itu membuatnya ke atas begitu untuk memudahkan. Maka yang namanya floor itu adalah bilangan bulat terbesar
yang lebih kecil dari bilangan yang ada di sini, ya. Jadi kalau ini kita ketikkan floor ini Ctrl R ya, floor 5,7 itu hasilnya 5. Jadi kalau kita buat tambahan di sini, misalnya kita mau ketikkan bilangan negatif, bagaimana kalau bilangannya negatif? Ya, kita jadi minus 5. Nah, minus 5,1. Nah, jadi minus 6. Jadi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari nilai yang ada dalam tanda kurung itu. Sedangkan sebaliknya ini adalah fungsi atap, ceiling fungsi atap. Jadi kalau ini kita running nilainya di atas 5,7 itu bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari, ya, bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 5,7. Jadi kalau kita kopikan bagaimana kalau ini negatif, jadi minus 5, ini minus 5,7 ya, maka bilangan bulat negatif terkecil yang lebih besar dari min 5,7 adalah minus 5. Oke, round itu pembulatan. Jadi di sini agak dibuat fungsi dulu, function dari round itu rounded ya. Karena kita buat dulu definisinya menjadi rounded membulatkan itu adalah floor X plus setengah ya. Floor X plus setengah. Jadi nilai yang ada di sini tambahkan setengah dulu baru dibulatkan ya. Jadi kalau ini kita jadi harus di running dulu itu fungsinya baru bisa dijalankan di bawahnya rounded 5,7 ya. Pembulatan ke bilangan bulat terdekat ya. Bilangan bulat terdekat ya. Nah, oke, 5,7. Oke. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi trigonometrik yang lain ya seperti fungsi log. Nah, log ini log bilangan dasar E yang 2,71 sekian itu ya. Nah, jadi kalau ini kita logkan lon lah kalau kita membacanya dalam buku-buku yang lain kita menggunakan istilah ln ya. Jadi ln dari 1 0. Nah, ini kebalikannya E-nya 2,71 pangkat sekian ya. Ini ya. Jadi kita bisa ganti di sini argumennya berapa. Ya. Nah, untuk log dengan bilangan dasar selain E dan 10 kita gunakan cara seperti ini. Jadi misalnya bilangan dasarnya 2 ini 2. Berapakah log 10 dengan bilangan dasar 2? Cara menulisnya seperti itu ya, log 10,2. Log 10,2 nilainya 3,32 sekian. Nah, untuk log bilangan dasar 10 kita tulis log 10 seperti ini. Nah, kalau nggak ada tandanya seperti ini tuh ln. Ini log 10, ini log bilangan dasar 10. Log bilangan dasar 10 dari 1000 itu 3 ya. Dan 10 pangkat 3 itu 1000. Khusus untuk akar pangkat 2 kita punya fungsi yang namanya SQRT, square root, 2 root, akar pangkat 2 ya. Kalau pangkat yang lain yang bukan pangkat setengah, kita harus menggunakan tanda ini tadi, tanda topi ya. Jadi khusus untuk akar pangkat 2 ini ya. Oke. Faktorial. Faktorial n merupakan hasil kali dari n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai kali 1. Jadi kalau faktorial 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kita lakukan seperti ini ya. Faktorial 5 itu 120. Jadi misalnya kita mau mencari faktorial yang lain sini. Misalnya 30 gitu. Nah, nilainya itu 2,65 kali 10 pangkat 32. Terlalu besar ya. Terlalu besar. 10 aja lah ya. Oh, sorry. Maaf. Aduh. Oke. Ini cus dulu. Misalnya, nah ini faktorial 10 faktorial. Oke. Oke, baiklah. Nah, untuk kombinasi kita gunakan cus. Perintah cus seperti ini. Jadi dari 5 kita ambil 2. Kombinasi 2 dari 5. Kita perintahnya cus 52 ya. Cus 52 begini. Nah, bagaimana kalau dibalik? Kalau dibalik ada hasilnya kah? Ya. Balik ya.
sorry, 2. Ini 5, ini 2. Oke. 0 definisinya, ya. Definisinya 0. Jadi didefinisikan untuk kalau yang diambil itu lebih besar daripada kalau ini yang diambil 5 ini dia diambil ya 2 lebih kecil daripada ini bilangan x-nya ini n x khusus n x ya, maka didefinisikan nilainya sama dengan 0. Oke. Ini fungsi gamma. Fungsi gamma, jadi gamma 5 itu sama dengan kalau bilangannya bulat, di sini sama dengan kalau ini gamma n bilangan bulat sama dengan faktorial n-1. Jadi n-1 faktorial. Tapi kalau tidak bulat, nah, baru dia tidak bisa menggunakan rumus itu ya. Tidak bulat. Ini faktor 5 ya. Jadi kalau gamma setengah dia punya ini tersendiri, gamma setengah khusus gamma setengah ya. Oke. Ini log gamma, kemudian ini truncation, jadi pemangkasan bilangan bulat. Jadi kalau 1,4 truncation ditruncate sini ya, hasilnya 1. 1,4 hasilnya 1. Kalau min 1,4, hasilnya min 1 ya. Nah, jadi yang disebut truncation di sini menghasilkan bilangan bulat ya, yang terdekat dengan angka ini dari 0. Dari 0 ya. Jadi kalau 1,4 bilangan terbulat dan terdekat dengan ini dari 0 adalah 1. Yang kalau dari min 1,4 jadi min 1. Ya. Oke. Nah, itu truncate. Fungsi truncation. Kalau ini fungsi pembulatan. Pembulatan hingga digit berapa? 3 desimal, 2 desimal. Jadi kalau kita dibulatkan sampai 3 desimal, nilainya 7,287 ya. Di sini 7,287 juga. Nah, oke. Ya, gitu ya. Nah, ini yang signif ini. Ini seperti pemangkasan juga ini. Seperti pemangkasan yang signifikansinya sampai 2 digit. Nah, 2 digit ya. Nah, oke. Jadi hasil dari sini ada 7,3. Nah, 7,3. Dekat dengan ini ya adalah 0,3. Desimal terdekat dengan 0,2875 adalah 3. Gimana kalau ini 3? Kalau ini 3, saya mainkan ya. 0,29. Nah, artinya digitnya dikurang 1 sampai 2 saja. Jadi kalau di sini 3, di sini sampai 2 desimal. Kalau di sini 2, 1 desimal saja. Kalau di sini 1, nah, 1 ya. Nah, jadi desimalnya nggak ada. Oke. Ini random univariate ya. Membangkitkan data dari sebaran seragam standar sebanyak 12. Jadi 12 di sini adalah banyaknya data yang dibangkitkan. Jadi kalau 12 kita running begini menghasilkan 12 bilangan acak. Kalau misalnya ini 22, kita running menghasilkan 22 bilangan acak. Begitu ya. 22, 3, 4, 16 tambah 6, 22 ya. Oke. Nah, untuk fungsi-fungsi trigonometrik yang lain ya, cosinus, sinus, tangen dan sebagainya menggunakan notasi yang mirip ya. Notasi yang mirip dalam seperti yang ada di kalkulator biasa, kosin, tan, akos, asin, atan, arkes kosinus, arkes sinus, arkes tangen, arkes kosinus hiperbolik, arkes sinus hiperbolik, arkes tangen hiperbolik ya. Jadi kalau kita running Ctrl R, asalkan argumennya di situ sesuai dengan yang diperbolehkan oleh R, maka kita akan mendapatkan dari sini ya.
Oke. Nah, ini satuannya radian, ya, satuannya radian. Cos 0 radian, cos sinus 0 radian, sebagainya 1 radian gitu ya. Bukan derajat. Oke. Nah, eh, di sini juga kita akan belajar bagaimana membuat sekuen, ya, membuat sekuen, membuat barisan. Misalnya kita akan membuat barisan 1 sampai 7. Kalau nggak ada sintaks lain, ini kita berarti hanya membuat bilangan 1 sampai 7. Ya. Misalnya gini, ya, 1 sampai 7. Bagaimana kalau dibalik? Kalau dibalik, bisa nggak? Nah, gitu ya. Nah, bisa. Jadi, dari mana? 1 ke 7 atau 7 ke 1, tergantung perintah di sini. Ya. Nah, kalau ini jaraknya 1-1. Kalau jaraknya bukan 1, kita menggunakan perintah seperti ini. Ini dari 0 ke 1, jaraknya 0,1. Tulis sek, S-E-K, ya, sekuen. Ya, ya, jadi 00, 01, 02 sampai 1. Selesai dia. Ya. Sebaliknya kalau turun, ini kan naik barisannya. Ini barisannya turun dari min 5 sampai dari 5 sampai min 5 ya. Turunnya min 1. Jadi kalau kita jalankan di sini 5, 4, kurang 1 terus sampai min 5 ini baru berhenti dia. Oke. Nah, oke, bagaimana dengan pembangkitan yang berulang? Pembangkitan berulang misalnya kita mau nuliskan nih 5,3 tapi sebanyak 17 kali. Ya, berarti replicate, ya, replikasi, ya. Apa yang direplikasi 5,3 sebanyak 17 kali gitu ya. Jadi kalau kita run dari 5,3-nya dijalankan dituliskan sebanyak 17 kali. Kalau ini, nah, ini sequence 1,6 yang mau apa namanya yang dituliskan ya. Nah, frekuensinya 2. Jadi sequence 1 hingga 6 ini ditulis 2 kali. Caranya 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, sedikit modifikasi di sini frekuensinya di sini rep 3 sampai 6. Jadi kalau kita jalankan di situ nih ya ini. Jadi 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 sampai 6. Ya. Oke. Oke. Ini ada pembuatan sekuen yang tadi. Jadi GL 638 6 ya 3 18 ya, 6 3 18 ya. Menghasilkan seperti ini. Jadi levelnya ada 6, masing-masing diulang 3 kali ya. Masing-masing diulang 3 kali. Oke. Nah, ini kalau sintaksnya 1.6 1.6. Ini 1 sampai 6 barisannya. Di sininya 1 sampai 6 juga. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi satunya 1 kali, duanya 2 kali, 3 kali, sampai 6-nya 6 kali. Ya, satunya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ya, kalau kita mau bikin barisan seperti itu. Jadi artinya frekuensi di sini itu mengikuti apa yang ada di sini. Ya, oke. Oke. Nah, demikian juga di sini. Ini 1 sampai 6. Ya. Frekuensinya beda-beda. Kalau frekuensinya beda-beda, seperti ini. 1 1 kali, 2 2 kali, 3 3 kali, 4 3 kali, 5 2 kali, 6 1 kali. Kita tuliskan seperti itu. Ya, ya. Ini perintahnya. Nah, kita bisa aja membuat bukan angka, tapi alfamerik, ya, alfamerik ya. Jadi kalau di sini 3273 ini dimunculkan 3 kali, 2 kali, 7 kali, 3 kali gitu ya. Cara gampang kalau kita mau bikin data berulang, ya, data berulang gitu ya. Nah, gitu. Oke. Itu prinsip replikasi. Nah, sekarang bukan hanya konstanta yang kita bisa olah di sini ya, bisa olah di baik langsung di konsul ataupun lewat script dulu, kita bisa mengolah vektor. Nah, bagaimana mengolah vektor? Nah,
andai kan kita punya vektor yang namanya Y, nilainya ini 7, 5, 7, 2, 4, 6, 1, 6, 2, 3. Ini vektor ya. Oke. Maka vektor Y dituliskan seperti ini. Ini vektor Y. Ini dianggap sebagai sebuah vektor. Ya, sebuah vektor. Kalau kita mau ngitung berapa jumlah anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini, kita gunakan perintah length. Length itu panjang vektor atau anggota vektor itu ada berapa? Ya, lengthnya 10 ya. Yang 10. Kemudian kalau kita lihat ini, Y dikurang rata-rata Y dikuadratkan, dibagi, ini jumlahnya, dibagi N-1. Ini kayaknya seperti varian ya. Nah, varian data tersebut itu 4,9 ya. Min-nya berapa memang? Rata-ratanya ini berapa? Rata-ratanya kita langsung saja perintahkan min Y gitu ya. Ini vektor Y, datanya ya. Ada disimpan dalam sebuah vektor Y. Kalau kita running, ini min-nya, oke, variannya var Y. Jadi min rata-rata var varian ya. Varian nih. Oke. Nah, di sini sama 49,9. Berarti ini varian dari data ini ya. Oke. Varian sampel ya. Oke. Bagaimana kalau kita ingin mengurutkan data, baik data dalam sebuah matriks ya, dalam sebuah matriks ya, atau vektor ya, data dalam sebuah vektor ya. Bagaimana menyortir, meranking, menata ya. Oke. Ini datanya seperti ini ya. Kita lihat kalau mau kita ketikkan datanya, kita tuliskan data gitu ya. Nah, datanya ini ya, datanya itu. Oke. Bagaimana ranknya? Nah, kalau kita mau mencari ranknya, nah ini ya. Karena ada data yang kembar nih, 0 nih kembar ya, 0 kembar. Nah, mestinya rank 1, rank 2 mana? Nah, karena ada data kembar 2, maka jumlah kedua rank itu 1 dan 2 itu kedua rank tersebut kita jumlahkan kemudian bagi 2, di rata-ratanya. Jadi 1,5 sini. Sedangkan yang lain tidak pecahan ya, tidak pecahan. Jadi ini ranknya terkecil. Berarti ini rank 3 nih, rank 3 ya. Rank keempatnya ini, rank kelimanya mana rank kelima? Yang kelimanya ini ya. Dan seterusnya rank ke-6, rank ke-7, rank ke-8, rank ke-9, rank ke-10 ya. Nah, itu ranknya. Nah, kalau sorted, ini sorted nih, di sort ya. Sorted ya. Di sini memunculkan data tersebut diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi 0-nya 0 lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Gitu. Sorted. Nah, berbeda dengan order. Order ini tataan data. Nah, di sini apa yang dimunculkan? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data terkecil pertama ini berada pada posisi 7. Data terkecil kedua ini pada posisi 11. Dan sebetulnya ini tidak unik ya. Karena tadi dalam ranking kita juga begitu kan. Nah, oke. Tapi mungkin algoritma yang dipakai R ini mana yang duluan dibaca ya, mana yang duluan dibaca. Begitu mendapatkan 0, pada posisi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tulisnya sini. Jadi yang ditulis di sini adalah indeksnya. 7, 11, kemudian ini pada posisi ke-6, ini pada posisi ke-9, gitu, dan seterusnya ya. Nah, itu kita perintahkan dengan fungsi order dari data. Oke? Nah, jadi sehingga kalau kita mau melihat tampilan ketiga hal tersebut dalam sebuah matriks, kita bisa buat data frame sini, data frame yaitu datanya, kemudian ranknya, sortednya, dan orderednya. Jadi satu. Ini. Oke. Nah, jadi gini. Ini datanya, ini ranknya, ini sorted, ini ordered. Jadi perintahnya seperti ini ya, jangan lupa ya. Nah, ini data titik frame, kemudian vektor-vektor apa saja yang ingin ditampilkan di sini.
Seandainya ini langsung ya bisa saja kalau ini diberikan nama menjadi sebuah matriks view, kita harus ketikkan view di sini untuk menampilkan matriks tersebut. Oke, maju ke bawah ya. Oke, data frame ya. Oke, andaikan kita ambil data namanya worms.txt ini ya. Sekali lagi data dari Crowley ini bisa juga didapatkan dari laman saya ya, sigit.nugroho.id/Crowley data ya. Oke, ini membaca tabel yang diberikan ke sebuah matriks yang namanya worm ya. Worms ya. Kita attach dan ini menjadi wormsnya ini. Wormsnya ini ya. Ini kalau sudah jadi matriks ya. Ada matriksnya ini. Oke. Jadi di sini ada nama-nama apa namanya itu, mungkin daerah gitu ya. Ini penilaian mengenai area itu, slope-nya, vegetasinya, ini mungkin kemiringannya ya, vegetasinya, keasaman tanahnya, dan form density dan sebagainya. Ini tipe datanya beda-beda. Tipe datanya beda-beda. Ada numerik, ada alphanumeric, ada logic ya. Kemudian bisa jadi ini adalah apa namanya semacam ordinal gitu ya, atau kategori lainnya. Oke, jadi ini worms-nya matriks tadi ya. Ini summary-nya. Summary itu menghasilkan statistik deskriptif dari data itu ya. Ini statistik deskriptif yang terjadi adalah seperti ini. Ini karena area itu numerik ya. Slope-nya juga numerik, worm density numerik, soil pH numerik, yang ditampilkan ini. Jadi minimum ini adalah kuantil. Jadi kuantil dari data tersebut ya. Sedangkan data yang bersifat bukan numerik itu disesuaikan, ini panjang datanya 20, kelasnya karakter ya. Sedangkan yang DEM itu logical, false-nya ada 14, true-nya ada 6. Itu ya. Oke. Itu summary. Jadi summary tergantung datanya, apa numerik apa bukan numerik. Oke. Oke, friend. Oke. Mungkin masih banyak di sini ya di bawahnya kali ya. Nah, ini. Sekarang ini coba saya rapikan dulu ke atas. Rapikan dulu ke atas ya. Ini ada yang tertarik tadi. Oke. Oke. Nah, karena penggunaan nota matriks, penggunaan subscript dalam operasi bagian dari data frame ya. Jadi data frame-nya udah tadi ya, dan data frame-nya udah. Sekarang kalau kita mau menampilkan, oke, sekali lagi ya ini tampilan worms-nya ya. Kalau kita mau menampilkan matriks worm tadi ya, variabel 1 hingga 3 saja. Variabel 1 hingga 3. Nah, jadi 1, 2, 3 ya. Kalau baris ini untuk semua baris kolom variabel 1 sampai 3. Kalau ini baris ke-5 sampai 15 semua kolom ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. 5 sampai 15 nih. Nah, 5 itu ganas tiket. Benar enggak? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi mulai dari sini sampai ke baris 15 gitu ya. Oke. Nah, ini sudah ke logical ya. Matriks tadi kita mau tampilkan yang areanya nilainya 3 dan slope-nya nilainya kurang dari 3. Nah, gitu ya. Nah, oke. Tampilkan areanya nilainya lebih dari 3. Slope-nya nilainya kurang dari 3. Jadi hanya data-data ini saja yang ditampilkan ya. Ini semua kolom ya, semua kolom. Oke. Nah, kemudian ini pakai ordernya, perintahnya ini fungsi dalam fungsi ya, fungsi majemuk ya, fungsi majemuk. Kalau dari worms tadi kolom 1 ini jadi kita mengerjakannya dari dalam.
worms tadi kolom 1 saja. Artinya di sini area saja ya. Kemudian di order sini ya. Di order, ingat ini fungsinya sampai sini aja, wormsnya sini, ini 1 sampai 6. Ya. Argumen keduanya 1 sampai 6. Jadi yang ditampilkan nah, ini sudah dalam bentuk urutan ya. Urutan di area itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Lainnya. Oke. Ini kalau dibalik yang diurutkan keempat ya. Keempat 1 2 3 4 ini yang sini. Dan urutannya kebalik, if reverse order. Jadi kalau kita lihat nih, dan yang ditampilkan hanya kolom 4 sama 6, variabel 4 dan 6 saja. Nah, dari 5,7 ya sampai ke yang paling kecil. Nah, itu cara mengambil sebagian dari matriks untuk dijadikan data baru. Ya. Ini kan kebetulan nggak diberi nama datanya. Kalau mau diberi nama, kasih nama sebelah kiri, tanda panah kiri ya, lebih kecil dash ya. Oke. Nah, oke. Ini kalau kita mengambil data yang lain, data houses txt ya, dan data ini kalau di komputer saya nih di cloud data nanti bisa tempatkan di mana saja asal konsisten biar tidak bingung dari satu data ke data yang lainnya. Mudah-mudahan ditempatkan dalam satu data yang khusus untuk mengolah R ya. Namanya saya beri nama houses di sini, houses. Jadi variabel houses itu apa saja? Itu names houses, ya, variabelnya location dan price, lokasi dan harga ya. Oke, kita attach, ya. Bisa diolah. Oke, dan ini datanya. Datanya ini ya, sudah 12. Ini katakannya wilayah ini lokasi di sebuah kota tersebut misalnya. Oke, nah ini di order price-nya, diurutkan. Nah, oke, order price 9 dulu. 9, ini paling murah. Nah, kemudian yang berikutnya paling murah nomor 6. Berikutnya paling murah lagi 117. Ya gitu ya caranya ya. Ini untuk mempermudah mencari yang mana yang paling dari kecil sampai terbesar. Kalau dibalik ya di reverse order. Nah, ini lokasinya. Oke, kalau lokasinya di mana? Dari data tersebut. Oh ini urutannya. Dari reading dulu, ya paling murah. Kemudian 6 stains. Jadi ini dari yang paling murah ke paling mahal. Scott ya. Nah, kalau dibalik ini ya. Dari paling mahal ke paling murah. Nah, ini. Ada tambahan reverse. Reverse itu balik ya. Dari Ascot ke reading ya. Reading apa reading tergantung logat ini ya. Nah, berapa maksimum harganya? Harga itu variabel namanya price. Jadi ini datanya, matriksnya houses, dollar price gitu ya. Kalau mau kita hanya menggunakan data price ya. Maksimumnya berapa? Nah, minimum berapa? Nah, jadi maksimumnya 325, minimumnya 95. Oke. Oke, kita lihat. Ini sum jumlah total harganya semuanya 2030, rata-ratanya 169, medianya 163. Kemudian ring itu maksimum dikurangi minimum ya. Ini ring minimumnya maksimumnya dia dikeluarkan itu ya. Ini berapa? Oke, varian dari harganya. Nah, 3000. Quantile. Kalau quantile dimunculkan dalam bentuk seperti ini. 0 ini minimum, ini maksimum, ini median, ini kuartil pertama, ini kuartil ketiga ya. Median itu juga kuartil kedua sama aja. Oke, ini kumulatif sum ya, kumulatif sum. Oke. Jadi house prices dari yang 325 dari yang pertama ini 325, kemudian yang kedua 325 tambah 201 dan terusnya gitu ya. Nah, nih, jadi kumulatif sum. Kalau ini kumulatif produk
Jadi kalau 325 kali harga berikutnya, ya, nah itu. Jadi besar sekali. Oke. Ini kumulatif maksimumnya, maksimumnya semua, nah, kumulatif maksimum 325 ya. Kumulatif minimumnya, nah, oke. Dari 325, 901 sampai yang terakhir 95. Ya, kumulatif min. Jadi kan hasilnya sih vektor. Sampai data itu berapa, ya. Oke, ini korelasi antara variabel pertama dan keempat. Ini korelasi antara variabel pertama dan keempat. WOMS ya. Bukan data house, ya. Oke. Nah, ini kalau kita mau apa ini? Ini logical ya. X barisan dari 0 sampai 10. 0 sampai 10. Jumlahnya 55. Nah, tapi kalau kita buat begini, X yang lebih kecil dari 5, ya, X yang lebih kecil dari 5 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyaknya, ini bukan jumlah tapi banyaknya data dari X, ini X, yang lebih kecil dari 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kalau seperti ini, nah seperti ini lain ya. Ini logical, ya. Ini X, ya. Ini logical itu bernilai benar apa salah. Kalau benar 1, salah 0. Ya. Bernilai 0, 1, salah 0. Ya. Jadi kalau kita running di sini, nah, ya, dan di sini 10. Nah, jumlahnya yang lebih kecil dari 5. Yang lebih kecil dari 5 itu ini 4, 7, 9, 10. Ya. Nah, sekarang kalau ini 1 kali X yang lebih kecil dari 5. Jadi yang lebih kecil dari 5 itu nanti bernilai 1. Ya. Yang lebih besar dari 5 atau sama dengan itu 0. Ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini yang lebih kecil dari 5 digantikan angkanya dengan 1. Oke. Karena ini nilainya 1010. Ya. Kalau benar, kali 1. Kalau salah, kali. Nah, jadi ini 1, 1, 1, 1. Gitu ya. 0 semua. Oke? Nah, kalau ini 1. Tapi kalau di sini diganti dengan X, nah, jadi yang dituliskan adalah nilai di sini saja. Sedang yang di sini 0. Karena di sini 1 atau 0. Ya, logical. Oke. Kita punya vektor baru ini, 8, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang namanya X, Y, namanya Y. Kalau kita mau sorting, nah, sorting urutkan dari terkecil ke terbesar. Kalau urutannya dibalik, reverse sort. Ya. Reverse sort. Ya. Kalau reverse sort ini pada posisi kedua itu 10. Mestinya hasilnya ini 10 ya. 10 ya. Nih, reverse sort pada posisi sampai 1 sampai 3, jadi 11, 10, 9. 11, 10, 9. Jumlahnya 30 ya. 11, 10, 9 jumlahnya 30. Jadi ini fungsi dalam fungsi. Kalau pembelajaran kita ya. Oke. Lagi yang mana yang Y-nya lebih besar dari 5? Ya, yang mana yang Y-nya lebih besar dari 5? Ini Y-nya kan. Yang mana yang lebih besar dari 5? Nah, oke. Pada posisi 1 ya. Pada posisi 4, pada posisi 5, pada posisi 6, 7, dan ini menunjukkan posisi. Ya, ini menunjukkan posisi di mana nilainya ini lebih besar dari 5 yang diminta di sini. Ya, oke. Dan seterusnya ini kombinasi yang seperti tadi. Ya, sorry. Ya, ini Y yang besar dari 5, Y-nya. Ya, Y-nya kalau ini 8, 7, ya, 6. Ini nilainya. Kalau ini nilainya. Ya, ini nilainya. Kalau ini posisinya. Yang mana?
pada indeks yang mana itu ya posisinya. Kalau Y yang besar dari 5-nya ini. Ya. Ini logical. Ya. Berdasarkan data ini ya, true, benar, lebih besar dari 5. Salah, false, false, true, true, true. Nah gitu, itu menghasilkan nilai logical. Nilai logik ya. Oke. Ini Y-nya, ini sampel Y. Nah, sampel Y. Kayak bootstrapping ini, ngambil sampel. Ngambil sampel, diambil dari sampel itu juga ya. Ini perintahnya. Kan hasilnya beda-beda. Karena diambilnya secara random. Dari data aslinya ini ya. Oke. Ini perintah sampel. Nah, ini sampelnya without replacement ya, without replacement. Kalau sampelnya dengan replacement, kita tulis di sini sampel true, gitu ya. Oke, sampel true. Ini with replacement. Diperbolehkan ada pengulangan. Misalnya nih, ini sebelahnya kan 1 nih, ini sebelahnya jadi 2. Ya, di sini sebelahnya 1. Ya, itu contoh saja. Oke ya. Jadi kalau apabila diulang lagi, hasilnya beda lagi. Tentunya beda lagi. Nggak akan sama urutannya ya. Bahkan di sini sebelahnya cuma sekali. Ya, oke. Nah ini Y ditambah Y sama dengan 3. Ini artinya yang nilainya sama dengan 3 persis. Nah, gitu ya. Bukan 3, ya dan sebagainya. Jadi nanti yang sama dengan 3 persis itu ditambah 1. Nah, jadi gini. Ini Y-nya ya. Jadi ini jadi 9, ini jadi 8, ini jadi 4. 5, 7, 6, 6, 8, 9, 2, 4. Gitu ya. Nah, kita mau menambahkan yang 3 saja. Yang 3 saja. Ya. Oke. Ya, yang 3 saja yang tambahin. Yang bukan 3 nggak ditambahin. Oke. Nah, sekarang ini logical thinking lagi. Y-nya yang lebih kecil dari 5. Dituliskan ini sebagai YS. Ya. Dimasukkan ke data yang namanya YS. Y small. Y smaller than 5. Ya. Yang mana sajakah? Yang ini. Ya. Oke. Yang kurang dari 5. 3, 2, 3, 4, 4. Bigger than 5 or equal. Lebih besar dari 5 atau sama. Nah, kita carikan itu. Ya. Oke. Oke. Ketikkan dulu dong. Sini YB gitu ya. Oke. Yang mana? Nah, itu. Ini yang lebih besar dari 5. Oke. Mungkin ada persyaratan-persyaratan lagi yang mungkin kita menghitungnya terlalu kompleks ya. Misalnya kita ingin menghitung jumlah ya. Jumlah dari kondisi ini yang Y-nya lebih besar dari rata-ratanya plus 2, sini Y-nya lebih kecil dari rata-rata dikurang 2, ada berapa? Ah, ya. Demikian juga yang ini ya. Kalau itu banyaknya, kalau ini datanya, jumlah yang dijumlahkan. Ya. Dan 55. Ya. Mesti dihitung dulu kalau kita manual hitung dulu rata-ratanya berapa, ditambah 2 berapa, rata-ratanya berapa, dikurang 2 berapa gitu ya. Nah, ini bisa mensimplifikasi permasalahan itu. Ya. Ini sedikit agak diprogram dikit ya. Untuk I dari 1 sampai panjangnya Y, kalau panjangnya Y tadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, berarti panjangnya jadi 15 gitu ya. Jadi tergantung panjangnya Y berapa. Y yang mana yang terakhir yang dipakai adalah Y yang ini yaitu ya. Oke. Ini jika nilai YI kurang dari 0, YI ini agak kompleks, ini dipakai saja ya karena perlu bukan pelajaran dasar dari R. Kita pakai aja dulu ya. Logical thinking-nya ya. Oke. Oke, ini digunakan untuk Tremin. Karena kan untuk Tremin ini kan. Oke. Jadi kalau ini kita ketikkan Y-nya berapa? Itu satu semua kan? Nah, jadi. Oke. Oke. Tremin. Trem itu mangkasan. Tremin
kalau dipangkas di ujung, biasanya makanya di ujung ya. Nah, ini agak ada fungsinya dulu, sort X minus kolom, ya minus ini, variabel-variabel 1 sampai ini. Ini argumennya yang kita juga nggak tahu juga ya. Kita pakai saja trimin, yang jelas pakai sudah ada, kalau sudah ada ininya trimin, gitu aja. Oke, jalankan dulu triminnya. Nah, triminnya minim lah ya. Triminnya 5, X-nya yang mana? Ya. Function X ya, bisa di atas. Oke. Sekarang kalau kita membuat fungsi matematis, oke, adalah fungsi yang akan dibuat ini 3 kali 1 min E pangkat min 0,1 X gitu ya. Nah, untuk itu kita buat X dari 0 sampai 50 dulu dengan jarak 1. X-nya, Y-nya kita plotkan ya. Nah, ini dari 0 sampai 50. Nih, ini fungsi 3 kali 1 min E pangkat min 0,1 X ya. Oke, kita buat barisan bilangan lagi, misalnya ini X-nya, ini Y-nya, ini E pangkat pangkat 0,1 tambah 0,4 X dibagi 1 plus E pangkat ini ya. Nah, oke, plotnya. Nah, plotnya ini seperti kurva sigmoid ya. Sigmoid ini kalau kita punya garis, ini gambar garis ya, gambar garisnya, yaitu menghubungkan antara X dan Y2 ini, X dengan Y2 ya. Nah, dengan tipe garisnya 2, nah, tipe garisnya 2. Oke. Ini sorry. Oke. Garisnya. Nah, ini kalau Y3-nya itu garisnya ini. Nah, rupanya sigmoid ya. Ini hanya merupakan modifikasi ya. Ini satu tipe, satu ditambah ya bilangan di sini aja yang beda-beda, oke? Nah, 0,1 tambah 0,4 X, di sini 0,1 tambah 0,6 X, di sini 0,1 tambah 1,6 X sebagai pangkat dari bilangan eksponen pembilang ya. Oke. Nah, sekarang operasi matriks. Operasi matriks, nah, kita punya vektor Y, Y-nya masih sama kayaknya. Kemudian kita ingin buat data ini dalam bentuk matriks, barisnya 5. Kalau kita punya datanya 15, barisnya 5, kita nyusunnya baris dulu. Ya, baris dulu sebanyak 5, baru nanti data berikutnya, ini ya, data berikutnya menjadi kolom berikutnya. Jadi gini, 83576 ke bawah ya, 83576 ke bawah. Kemudian berikutnya ini baris kolom kedua, baris pertama, kedua sampai ya. Jadi tergantung perintah di sini. Dari vektor ini dibuat menjadi matriks. Barisnya 5, artinya baris dulu kolom pertama, kedua. Jadi barisnya diisi dulu ya. Nah, ini matriksnya M. Ya. Oke. Bagaimana kalau ini? Kalau ini matriks L ya. Matriks L di sini ini n row 4 ya. N row 4. Jadi barisnya 4. Oke. Kita lihat ya. 0,0 sorry 0, 0,7, 0,0 ini kan ke bawah juga ya, 4 barisnya ya. Itu. Oke. Nah, ini cara nyusunnya gitu. Jadi tergantung perintah di sini. N row berarti barisnya sampai 5 dulu diisi, kolom berikutnya baris 1 sampai 5 diisi. Kalau ini 1 sampai 4, kolom berikutnya 1 sampai 4 dan seterusnya. Nah, tentunya banyaknya panjangnya L ini adalah kelewatan dari N row ini. Kalau enggak, ya enggak jadi nanti. Ya. Oke, ini N misalnya. Nah, ini N call 1. Kolomnya cuma 1, sama aja nih. Kita terus ke bawah begini ya. Terus ke bawah.
N-nya jadi ke bawah begini. 45, 20, 17, 3. Oke. Nah, ini kalau kita mau mengalihkan matriks L ini dengan N. L dengan N. Asalkan L ini ukuran kolomnya sama dengan banyaknya baris di sini, maka dia akan conformable, bisa dikalikan. Kalau enggak, ya enggak bisa dikalikan. Oke. Nah, mengalihkan matriks itu bukan hanya bintang saja, tapi diawali dan diakhiri dengan persen. Ini ya. Nah, jadi ini L kali N. L kali N. Kalau N kali L bisa nggak coba? Jadi kalau N kali L, ini kan namanya juga belajar kalian kan. Ya, ini eh, ini ya. Nah, maka dibilang non-conformable. Ya, karena kalau N itu 1 kali 4. Ya. Sedangkan yang di sini L-nya L-nya berapa? 4 kali 4. Kenapa tidak bisa? Nah, bukan. Ini nulisnya aja. 4 kali 1. Ini 4 kali 1. Ya, ini 4 kali 1. Ini 4 kali 4. Ya. Ini 4 kali 1. Ini 4 kali 4. Jadi kalau mau bisa, ini harus ditranspos. Ya. Transposnya ini. Ya. Transposnya nanti ya. Transposnya ada caranya. Nanti ada T dalam kurung itu transpos. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa mencari, bisa digunakan perkalian ini asal conformable bisa digunakan untuk mengolah sistem persamaan linier. Andaikan kita punya A. Nah, ini matriksnya seperti ini. Ya. A ya. Ini A-nya. 3, 4, 1, 2. Ya. Kemudian KV. KV-nya berapa? 12, 8. Ini artinya 3 kali X1 ditambah 4 kali X2 sama dengan 12. Kemudian 1 kali X1 ditambah 2 kali X2 sama dengan 8. Berapa X1, X2 gitu ya. Berapa X1, X2? Ini dijawab dengan begini saja. Solve. Ya. Oke. X1-nya min 4, X2-nya 6. Coba 3 kali min 4, min 12. Ditambah 4 kali 6, 24. Min 12 tambah 24, 12. 1 kali min 4, min 4. Ditambah 2 kali 6, 12. 8. Ya, sama ya. Jadi ini jawabnya. Solve-nya. Oke. Oke, itu A-nya. Jadi A-nya ini ya. Kalau solve A begini saja. Nah, solve A begini saja itu inverse dari. Ini inverse dari. Ya. Inverse dari A. Coba. Ya. Ini 34 ya. 3 kali 1. 3. 4 kali min setengah. Min 2. 3 kurang 2. 1. 3 kali min 2. Min 6. 4 kali 1 setengah. 6. 0. 1, 0 ya. 1 kali 1, 1. 2 kali min setengah. Min 1. Ya. 0. 1 kali min 2. Min 2. Ditambah 2 kali 1 setengah. 3. 1. Jadi ini adalah mencari inverse dari. Kalau A-nya inverse, kalau A-nya invertible, kalau A-nya punya inverse. Oke? Jadi ini adalah catatan mencari inverse dari. Inverse dari A. Oke? Ini matriks nilai eigen. Ini menghasilkan kalau kita mau mencari nilai eigen dari matriks A dan demikian juga vektor eigennya. Eigen. Ini nilai eigennya. Ini nilai eigennya 4,56 ya. Dan 0,43. Kalau ini kita jumlahkan, ini 4,56 ditambah 0,44 itu 5 ya. 5. Kita lihat jumlah diagonal ini 3 tambah 2. Ya, ini terasnya 5 juga. Ya, benar. Ya. Nah, ini nilai eigennya. Nilai eigen pertama ini bersesuaian dengan vektor eigen pertama. Vektor eigen pertama dan nilai eigen kedua, vektor eigen kedua. Oke. Oke. Nah, ini kalau mencari diagonal, mau mendiagonalkan, diagonalnya A.
diagonalnya A 3 sama 2. Nah, 3, 2 gini ya. Nah, diagonalnya A 3 sama 2. Oke. Kemudian jumlah dari diagonal tersebut 5, terasnya ya. Ini trace-nya. Oke. Nah, hasil kali nilai eigennya ini 2 ya, hasil nilai eigennya 2. Kalau dikalikan itu 2. Itu sama dengan determinan dari matriks A-nya. Matriks A ini 3 kali 2, 6 dikurangi 4 kali 1, 4. 6 kurangi 4, 2 itu determinannya. Harus sama dengan itu. Oke? Oke. Ini dekomposisi nilai singular. Ya, dekomposisi singular value decomposition. Nah, dari A itu menghasilkan di sini. Ini matriks U-nya, ini matriks V-nya ya. Matriks U, matriks V. Hasilnya ini D-nya ya. Kemudian selain singular value decomposition, kita juga bisa menghitung dengan mudah QR decomposition. Ini QR decomposition ya. Nah, ini QR-nya. Ini QR-nya. Pivotnya. Ini nilai pivotnya 1 dan 2 ya. Ranknya 2. Nah, ini nilainya. Nilai QR-nya. Ya. Oke. Kemudian dekomposisi Cholesky juga bisa. Jadi perintahnya Cholesky decomposition begini. It's not positive definite. Oke. Ya. Tapi perintahnya begini ya. Nah, begini hanya kebetulan saja A-nya tidak positif definite. Jadi tidak bisa digunakan. Nanti kalau matriks A-nya positif definite baru bisa menghasilkannya. Jadi perintahnya tapi seperti ini. Nah, bagaimana mengalihkan Kronecker ya? A sama KV. Kemudian B, KV sama A. Jadi kalau Kronecker itu ini. Oke, saya buka dulu lagi. A-nya apa, KV-nya apa ya. Jadi begini. KV begini biar dekat tulisannya. Oh, A-nya ini. Oke, KV-nya ini. Ini A, ini KV ya. Nah, bagaimana perkiraan Kronecker A dan KV ini? Nah, ini menghasilkan seperti ini. 3, 4, 1, 2. Artinya 3 di sini dikalikan dengan 12,8. Jadi 3, 6, 2, 4 ya. Kemudian yang di sini dikalikan 12,8. 48, 32. Hasilnya kan? Kemudian yang di sini menghasilkan di sini ya. 1 kali 12, 1 kali 8. Ini 2 kali 12, 24, 2 kali 8, 16. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau dibalik nih ya. KV kali A. Nah, KV kali A dibalik hasilnya. 12-nya yang dikalikan sana tadi. Ya. 12-nya dikalikan dengan 31. 36, 12. Ya. 36, 12. Ya kan? Kemudian di sini 42. 48, 24. 48, 24. Yang di sini baru 8-nya. 8 kali 3, 24. 8 kali 1. Ya. 8 kali 4. 8 kali 2. Itu ya. Nah, itu Kronecker. Nah, untuk transpose dari matriks A ya cukup TA begini. Ya, transpose dari matriks A ditranspose ya. Demikian juga transpose dari KV. 12,8 bukan 12,8 begini ya. Kalau tadi kan 3142 gitu kan transpose-nya. Oke. Nah, ini modifikasi saja. Main-main dengan matriks Kronecker supaya lebih jelas dengan apa itu Kronecker. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan dasar-dasar perhitungan, counting teknik dengan menggunakan R console atau mungkin di sini dengan scriptnya ya, atau R editor yang berupa script. Ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati, selamat belajar.